Halo semuanya, selamat datang di X Podcast, ruang diskusi yang akan mengupas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar dan mendalam. Saya Arifina Firdausi. Hari ini kita akan mengupas bisa disebut sebuah polemik ya, yang tengah menjadi perhatian publik, sangat menjadi perhatian publik, yaitu mengenai pagar laut yang menjulang sepanjang puluhan kilometer di wilayah Tangerang, Banten. Nah, tentunya untuk membahas yang lebih mendalam, saya sudah menghadirkan narasumber yang juga cukup konsen menyoroti kasus ini, yaitu anggota Majelis Tinggi Partai X, Bapak Rinto Setiawan. Selamat datang kembali Pak Rinto Setiawan. Ya, terima kasih Mbak Vina diundang kali ini. Ya, kembali untuk ngobrolin soal isu-isu yang lagi ramai banget nih Pak dibahas nih. Nah, ya betul Mbak. Iya kan ya, lagi ramai banget dibahas. Mungkin langsung saja Pak ya, mengawali pembahasan kita atau obrolan kita hari ini, melihat polemik yang sudah berjalan cukup ramai ini, seperti apa sih Pak yang sedang dibahas saat ini, pandangannya dari Pak Rinto? Ini polemik, ini judulnya pagar makan laut Mbak. Jadi yang terkenal judulnya itu Mbak Vina. Jadi pagar makan laut. Jadi kalau saya menyikapin isu-isu nasional yang berkembang itu Mbak, itu hanya gimmick saja Mbak Vina. Gimmick saja untuk mengecokkan seluruh rakyat Indonesia dari permasalahan sesungguhnya itu Mbak. Oh gitu ya, berarti karena kalau kita lihat itu sudah mulai Juli 2024 Mbak. Nah iya, kan juga, baru viralnya kan sekarang. Nah ini juga saya sempat membaca bahwa ternyata viral di bulan Januari, awal Januari, tapi ternyata sudah dari Juli 2024. Nah ini betul, Mbak. kok bisa gitu Pak, kok bisa terjadi gitu? Ini memang pemerintah yang kecolongan atau sebenarnya memang sudah mengetahui tapi dibiarkan begitu saja? Gimana nih Pak? Ya, jadi kalau tadi pernyataan saya di awal adalah ini adalah gimmick-gimmick saja Mbak Vina. Jadi permasalahan bangsa Indonesia sebenarnya bukan itu loh. Jadi kalau Mbak Vina tanya ini pemerintah yang kecolongan atau apalagi tadi itu, ini semua ini Mbak ya, saya menduganya ini konspirasi Mbak. Konspirasi yang ya kita kan nggak akan bisa buktikan Mbak. Yang jelas intinya adalah antara pemerintah ini tidak bekerja, sehari-hariannya itu kerjanya juga nggak jelas. Yang kedua, media-media mainstream ini juga, media sosial ini juga gampang dimainkan isunya. Ini sekarang naikkan ini itu Mbak Vina. Jadi akhirnya masalah sesungguhnya kita nggak tahu Mbak Vina dulu. Kalau tadi saya mengarah ke teori konspirasi, juga nanti akan dibantah juga sama pemirsa kita. Nanti ini berarti nggak jelas. Ini dari partai X ini apa ini visi misinya ini? Karena kalau nanti ngejar di teori konspirasi nggak akan ada ketemu teorinya. Tapi sebenarnya kalau kita di partai X kita sudah mengulas ini lebih banyak Mbak ya di konten-konten kita terdahulu, yaitu adalah yang terakhir adalah kita di acara Tafsir Najibiyah Mbak Vina. Jadi yang kita bahas adalah struktur kesalahan bernegara Mbak. Berkaitan dengan struktur kesalahan bernegara gitu ya. Makanya tiba-tiba muncul nih pagar sepanjang 30,6 km ini gitu. Jadi kesalahan bernegara ini yang kita suarakan berkali-kali dari partai adalah kita tidak bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Kita tidak bisa membedakan antara kepala negara dan kepala pemerintah Mbak. Kalau saya ibaratkan lagi bus Mbak ya. Bus itu ada supirnya, ada pemilik busnya gitu loh Mbak, ada penumpangnya itu loh Mbak. Lah, ibarat kata pemerintah ini Mbak yang diwakili oleh presiden ini adalah sebenarnya supir Mbak. Nah, cuman di sistem kenegaraan kita karena tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, supir ini merangkap sebagai pemilik bis Mbak. Jadi saat pemilu presiden yang barusan berlangsung Februari 2024 kemarin, itu sebenarnya pemilihan ini untuk memilih calon sopir Mbak Vina. Cuman kenapa kok sampai heboh semua? Karena begitu dia memegang kendali sopir sama dengan yang memiliki bisnya sendiri. Lah, apa pentingnya itu Mbak? Kita harus konsen di sini. Karena kalau ini sopir sama pemilik bis ini dirangkap jadi satu Mbak, akhirnya tujuan negara kita atau tujuan bis ini Mbak, kalau saya persempit di bis, ini tergantung sopirnya Mbak. Jalannya ibaratnya. Jalannya. Lah, akhirnya negara ini gitu ya. Akhirnya kita nggak sampai Mbak ke tujuan negara kita yang paling ini kan di sila kelima Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu akhirnya nggak tercapai-capai itu Mbak. Nah kalau balik lagi ke kaitannya nih Pak dengan si pagar yang menjuntang sepanjang itu 30,6 km, sempat dipertanyakan nih kepemilikan legalitasnya gimana, tapi tiba-tiba muncul nih kepemilikan dari sertifikat hak guna bangunan ya, bangunan HGB-nya. Nah, kok bisa? Bagaimana bisa HGB ini terbit di lautan, Pak?
Emang bisa? Jadi kalau saya seperti ini Mbak, kita dari partai kan kita tidak mempunyai data detail terkait ini Mbak ya, apa kok bisa terbit sertifikat HGB terhadap laut. Nah gitu Mbak. Nah, jadi kalau kita Mbak menganalisanya, yaitu sebaiknya adalah semua yang berkepentingan di dalam ini Mbak ya, terhadap sertifikat tadi HGB tadi itu harus dikumpulkan Mbak. Langsung jadi satu Mbak. Dan ini harus dipimpin oleh Presiden. Oke. Karena ini kan pasti akan ini Mbak melibatkan banyak menteri-menteri Mbak. Betul. Atau pihak-pihak aparat terkait, kemungkinan Angkatan Laut Mbak. Yang jelas yang saya amati adalah pertama adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Iya. Ada Kementerian ATR BPN. Nah, terus ada lagi Angkatan Laut. Betul. Nah, enggak tahu ada pihak mana lagi yang terlibat. Mungkin ada kepolisian juga. Ada kepolisian juga misalkan. Nah, itu Presiden harus duduk bareng gitu. Iya Mbak, langsung memimpin rapat dan itu kalau bisa terbuka, disaksikan oleh publik. Seperti itu Mbak. Oke, untuk mengatasi persoalan. Iya, contohnya gini Mbak, misalkan ini Mbak Vina ini Presiden ya, panggil semua menteri-menteri terkait tadi Mbak. Hei kamu, HGB, kapan terbitnya HGB tadi? Kita bisa tracing Mbak. Oh HGB yang diterbitkan oleh ATR BPN ternyata misalkan tahun 2024, misalkan Mbak ya. Nah, ternyata ada lagi KKP ternyata menerbitkan lagi Mbak izin apa yang itu sebagai dasar penerbitan HGB. Ternyata itu di tahun 2023 tahun sebelumnya. Contohnya seperti itu Mbak. Atau izin dari kepolisian atau izin dari Angkatan Laut. Nah itu kan bisa ditrace Mbak. Dan ini perlu perhatian khusus dari Presiden Mbak. Tidak bisa kalau menteri ini ngomong ini di media, akhirnya jadi konten Mbak, tidak menyelesaikan masalah negara ini itu Mbak. Sejauh ini Pak Rinto sendiri mengamati apakah Presiden sudah bergerak seperti itu? Saya kira belum ini Mbak. Belum ya? Belum ada pergerakan berarti. Hanya memerintahkan saja Angkatan Laut bergerak gitu loh Mbak. Tapi masalah detailnya kan nggak akan ketemu Mbak Vina. Karena belum berkumpul jadi satu. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa wah ini dikuasai oleh oligarki gitu loh Mbak. Ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan seperti itu Mbak Vina. Cuman kan gini Mbak Vina, sekarang oligarki itu kalau bertindak kan kita nggak bisa salahkan Mbak. Sekarang misalkan oligarki tadi mempunyai izin, masa salah oligarkinya Mbak? Sekarang Mbak Vina ini Mbak misalkan beli tanah, Mbak Vina kan nggak tahu asal usul tanahnya. Betul. Iya. Kalau selama itu ada sertifikat ya Mbak Vina beli kan, yang salah kan yang menerbitkan sertifikat Mbak. Lah nanti kita runut lagi nanti kan akan ke paling tinggi Mbak. Kemungkinannya Mbak melibatkan presiden terdahulu kan bisa jadi Mbak. Kemungkinannya. Iya, makanya kalau Pak Presiden Prabowo tidak terlibat, ya percuma saja Mbak. Menteri-menteri mana berani Mbak sama mantan presiden. Oke, benar-benar. Nah, kita juga ketahui kan Pak ya setelah viral kemunculan pagar laut di kawasan Tangerang ini, ternyata muncul juga kondisi yang sama di beberapa daerah lain ya yang saya tahu seperti di Surabaya, di Bekasi, Sidoarjo Mbak. Ya, Sidoarjo dan sebagainya. Nah, ini pandangan dari Pak Rinto melihat ini gimana? Setelah viral muncul nih dan sama kasusnya sama gitu loh. Apakah fenomena HGB di laut ini ada kaitannya dengan tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga di pemerintahan kita? Ya. Jadi kalau kita dari Partai X Mbak Vina, kita sudah jelas selama kita tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, kesalahan struktur bernegara kita, masalah seperti ini akan sangat banyak sebenarnya Mbak. Ini kan yang viral aja yang diangkat. Bisa jadi. Apalagi Cak Nun 7 tahun yang lalu sudah pernah mengatakan ada 37 loh Mbak. 37 ini Mbak, proyek ini reklamasi Mbak. Nggak hanya di Jakarta saja Mbak. Lah ternyata kan ini yang ketahuan baru di ini Mbak di Tangerang sama Sidoarjo. Berarti ada kemungkinan gitu ya. Ada kemungkinan ada proyek-proyek lain yang hanya saja tidak diketahui atau belum viral aja gitu. Makanya Mbak, kalau negara kita benar itu sangat gampang Mbak Wina. Tinggal lihat aja Mbak. Tadi contohnya HGB-nya ada nggak yang di atas laut lagi? Nah, ya itu tadi kan nambah tuh. Itu kalau kami dari tim IT-nya Partai bisa langsung Mbak, cepet Mbak. Sehari aja kasih datanya udah langsung ketahuan Mbak mana saja yang akan dibangun, yang sudah dikeluarkan. Itu sangat simpel Mbak. Cuman perlu political will yang kuat dari Pak Presiden Mbak. Kalau tidak Pak Presiden tidak mau turut campur Mbak, ya akan seperti ini Mbak. Kuncinya berarti di Presiden mau apa enggak untuk bergerak gitu ya Pak? Ya, bergerak ini bukan masalah bergerak Mbak, ingin melihat masalah sesungguhnya itu seperti apa. Karena yang bisa mengeksekusi ini hanya Presiden Mbak. Kenapa kok hanya Presiden? Karena dia sebagai kepala pemerintah merangkap kepala negara, masalahnya di situ Mbak. Negaranya mau dibawa kemana terserah Presiden sekarang Mbak. Melihat saat ini juga berarti masyarakat sekitar terutama nelayan
berarti dirugikan juga ya Pak ya dengan kemunculan si pagar laut ini. Kalau dirugikan apa enggak, sejauh ini saya kurang tahu Mbak. Katanya kalau ini kan nelayan kesusahan. Cuman kalau misalkan Mbak ya, kalau misalkan ada ketua kelompok nelayan Mbak dikasih uang juga. Nah, kita kan juga nggak tahu Mbak. Makanya ibaratnya sebelum si pagar ini sepanjang itu gitu ya. Makanya kalau kita di prinsip partai Mbak, ya itu kan kita istilahnya mendefinisikan arti politik Mbak. Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk menjalankan kewenangan dengan efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, gitu Mbak. Jadi intinya harus ada transparansi Mbak. Datanya terus ada dulu. Semua datanya ada dulu, barulah kita tahu obatnya Mbak. Contohnya Mbak Vina ini sakit pergi ke dokter. Loh, Mbak Vina keluhannya ini ada 7 misalkan Mbak, ada sakit kepala, ada pusing, ada ini Mbak ya, misalkan sakit perut. Tapi Mbak Vina nggak jujur Mbak, yang dikasihkan ke dokternya cuma 1 Mbak. Nah nanti kalau dokternya ngasih resep keliru, ya kan bukan salah dokternya, salah sendiri Mbak Vina kok nggak jujur. Sama dengan masalah negara Mbak. Kalau mau diberesin harus jujur Mbak, semua dipanggil. Kita nggak usah ngomong yang lain dulu Mbak, terkait dengan ini aja lah, pagar makan laut kan konteks kita kali ini. Ya siapa yang harus berkepentingan harus kita panggil semua Mbak. Tadi adanya ATR, BPN, ada KKP, nah terus ada tadi Angkatan Laut, ada lagi kepolisian. Bisa jadi presiden terdahulu Mbak. Bisa jadi Mbak, karena yang saya lihat ini adalah proyek ini Mbak ya, di laut di Tangerang ini itu menggunakan Perpres Mbak tentang PSN Mbak, proyek strategis nasional Mbak, itu melibatkan presiden terdahulu. Oke. Temuan dari tim Bapak ya. Betul. Berarti kalau ini melibatkan presiden, berarti akan melibatkan Menteri Hukum dan HAM sebagai yang mengundangkan Mbak. Nanti apa juga turunannya dilimpahkan ke Menko. Bisa jadi. Misalkan Menko Perekonomian atau apa Mbak, karena ini proyek strategis nasional. Nah itu harus dipanggil semua Mbak, dan yang bisa menyelesaikan kan presiden. Baik. Sebenarnya sangat simpel Mbak. Kalau mau selesai, nggak usah lama-lama Mbak, nunggu viral, panggil semua cepet langsung ketemu solusinya. Nah, berarti kalau boleh disebut yang harus bertanggung jawab terkait polemik pagar laut ini, presiden gitu Pak? Atau siapa nih? Yang bisa menyelesaikan Mbak. Yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau yang menurut Bapak siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi polemik ini? Nah tadi Mbak, kalau Mbak Vina mau ngomong yang tanggung jawab, ya ini contoh tadi loh Mbak, penyakitnya Mbak Vina ini datang ke dokter. Lah kalau Mbak Vina nggak ngasih data ke saya, kan gimana Mbak? Paham maksudnya Mbak ya? Paham. Jadi kalau data itu dikasihkan partai, paling 1 hari saya bisa kasih rekomendasi Mbak, kesalahannya dari menteri mana. Cuman gini loh Mbak, kalau kita tidak bisa membedakan negara dan pemerintah, tidak bisa membedakan kepala negara dan pemerintah, semua itu akan sangat salah semua loh Mbak. Berarti belum bisa juga diketahui ya Pak, siapa nih yang harus disikat sama aparat hukum terkait kasus pagar laut ini. Kalau saya Mbak melihatnya, semua kena semua Mbak. Baik dari kementeriannya itu tadi dan hampir semua karena kesalahan bernegara tadi loh Mbak. Oke. Misalkan ya kementerian terkait yang nggak terlibat Mbak ya. Misalkan Kementerian Kominfo yang seharusnya menjadi juru bicara pemerintah. Lah karena dia terlibat akhirnya dia nggak memberitakan ini dari awal Mbak. Misalkan Mbak. Kan hampir semua kena nanti Mbak. Kalau saya bawa ke sana. Nah, misalkan tadi ada menteri kelautan, terus ada lagi misalkan Menteri Perikanan, kan KKP juga Mbak ya. Misalkan jadi menteri apa lagi yang terkait dengan itu kan bisa ke bawah Mbak. Misalkan Menteri Pertanian, loh, yang masih berkaitan dengan kelautan. Gitu. Menteri Ketenagakerjaan. Bisa. Mereka bisa semua Mbak. Iya baik. Makanya kalau mau menyelesaikan masalah Indonesia Mbak, sebenarnya kasus ini kalau mau dibedah secara utuh akan bisa menyelesaikan Mbak. Dan solusinya ada di partai harus membedakan negara dan pemerintah gitu loh Mbak. Mau dibolak-balik ininya tetap nggak ketemu Mbak. Nggak akan ketemu ya nanti. Yang paling bisa sembuh ya nggak viral itu aja Mbak. Udah lenyap, ganti viralnya apa lagi gitu Mbak. Baik. Ini kan juga ramai banget ya Pak di sosial media perkara mending dibongkar atau lebih baik dinyatakan aja sebagai kasus pidana gitu. Iya. Nah tanggapannya seperti apa Pak melihat ramainya, ada yang minta dibongkar aja tapi ada juga yang menuntut mending di kasus aja sebagai kasus pidana gitu. Nah ya Mbak, kembali lagi Mbak, sekarang kalau mau ngomong pidana, sementara yang magari ini Mbak, misalkan ini katanya oligarki, katanya ini Mbak ya teman-teman Pak Said Didu dan kawan-kawan itu ya.
Lah kalau dia memanggar itu ada perpresnya, Mbak. Ada peraturan perundang-undangan yang melindungi, Mbak. Terus yang di penjara siapa sekarang pertanyaannya, Mbak Vina? Belum tahu. Nah, sekarang saya bertanya, yang ngasih izin ini menerbitkan perpres atau pengusaha yang dapat perpresnya? Yang menerbitkan harusnya ya. Iya kan, kalau di ini, iya kan ya. Ya, makanya itu Mbak, makanya kan harus presiden yang turun tangan, Mbak, karena sekarang presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, baik di pemerintahan maupun sebagai kepala negara, gitu loh, Mbak. Tapi Pak, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menyebut bahwa mereka tidak bisa menyelidiki terkait kasus ini. Apa iya? Dan mereka bilang hanya bisa memberikan sanksi berupa denda administratif. Nah, ya tadi Mbak, saya bilang tadi, Mbak, ini kan perpres yang ini konglomeratnya, Mbak, oligarkinya pegang surat perpres ini, Mbak, untuk memagari. Nah, perpres itu yang menerbitkan kan presiden, Mbak. Presiden terdahulu. Oke. Nah, KKP kan anak buahnya presiden, Mbak. Betul. Seperti itu, Mbak. Mau menyangsi ini gimana, Mbak? Mau menentukan pelanggaran. Lah wong si yang dituduh melanggar ini punya surat, Mbak. Punya legalitas, Mbak. Iya. Lah itulah Mbak, itulah namanya muter-muter lingkaran setan seperti itu, Mbak Vina. Jadi kalau kita goodwill menyelesaikan masalah negara itu sangat gampang sebenarnya, Mbak. Perlu goodwill aja, manggil orang-orang yang berintegritas, udah bisa cepat selesai, Mbak, masalah ini. Harusnya ya, Pak ya. Kalau ini kan ngomong ini pidana, inilah. Bahkan Loh. Terus kemarin saya juga telepon ini, Mbak, salah satu yang melaporkan ke KPK dan Kejaksaan Agung. Nah, ya, saya mau membahas itu, Pak. Ternyata muncul dugaan korupsi katanya. Ya, itu Pak Boyamin dan ini, Mbak, Pak Boyamin maki, Mbak, masyarakat anti korupsi. Betul. Nah, kemarin saya sudah telepon beliaunya, Mbak. Saya tanya, gimana, ini, Mbak, siapakah yang dirugikan ini, Mbak? Terkait pagar makan laut itu. Katanya hampir tidak ada yang dirugikan, Mbak. Pernyataannya beliau, penelusurannya, Mbak. Kan beliau sudah sempat ke sana, Mbak. Lah, contohnya katanya nelayan yang dirugikan. Ternyata nelayan itu ada jalur khususnya, Mbak, yang tetap bisa lewat. Ibaratnya masih tetap bisa. Nah, makanya kan saya bilang tadi, Mbak, apa ada kemungkinan si koordinator nelayan ini ada yang dikasih uang juga? Kan kita banyak masalah, Mbak, di situ, Mbak. Betul. Oh iya. Menyangkut korupsi tadi ya, Pak. Terus itu tadi terkait dugaan munculnya korupsi terkait penerbitan HGB. Iya. Terus ada juga ternyata kurang lebih tadi sekitar 6 atau 8 pejabat di Kementerian ATR BPN dicopot dari jabatannya buntut dari kasus ini. Ada juga yang mempertanyakan kenapa kok tidak dipidana gitu. Itu seperti apa melihat? Makanya Mbak Vina, semua masalah yang di Indonesia itu hanya yang penting viral, Mbak. Sekarang yang dicopot, sekarang Mbak Vina tahu siapa yang dicopot. Ada beberapa. Ada beberapa. Ada namanya? Inisial. Iya. Ada kepala kantor pertanahan Kabupaten Tangerang, salah satunya ya. Terus kemudian ada ex kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran. Ada juga ex kepala seksi survei dan pemetaan, kemudian ketua panitia. Saya kurang tahu nih ketua panitia apa ini ya. Sebenarnya ketua panitia A, kemudian ada ketua panitia A lagi gitu. Panitia itu ada, Mbak, kalau di BPN itu ada namanya ketua panitia pengadaan tanah, Mbak. Mungkin ya yang berkaitan sama HGB ini sepertinya ya, Pak ya. Terus juga ex kepala survei dan pemetaan. Ya, ada juga XPLT. Itu yang terjadi, Mbak. Itu kan kita juga nggak tahu, Mbak, dicopot tapi dipindah ke kementerian lain, kan kita nggak tahu, Mbak. Atau memang dicopot betulan gitu ya. Iya, atau dicopot betulan. Tapi intinya yang dicopotin hanya selevel apa, Mbak? Kan anak buah, Mbak. Semua di Indonesia ini, Mbak, semua apa kata bos, Mbak. Baik. Itu jeleknya hukum di Indonesia, Mbak. Undang-undang ASN kita, Mbak, itu mengatakan bahwa ASN tunduk pada, Mbak, ya, ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintahan yang sah itu loh, Mbak. Nah, banyak dari mereka itu, Mbak, mengatakan pemerintahan saya ini adalah atasan. Jadi sangat lucu, Mbak. Kalau yang dihukum hanya bawahan aja, Mbak. Karena pasti bawahan berkondisi dengan atasan itu loh, Mbak. Bawahan bisa menerbitkan juga ini ya, Pak ya, gitu ya. Istilahnya ada juga campur tangan dari atasan. Sekarang kalau Mbak Vina, ibaratkan Mbak Vina ini sebagai pegawai ATR BPN, Mbak. Itu sudah tahu laut kok dikasih sertifikat itu gimana hati nuraninya, Mbak? Nah itu yang juga dipertanyakan sama masyarakat kita ya, Pak ya. Dan ini kan sudah ibaratnya dari viral ya, istilahnya sudah berjalan 1 bulanan lah ya, atau hampir 1 bulanan. Seharusnya bagaimana sih, Pak, sikap pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Terus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar lembaga dong, karena tiba-tiba
seperti itu kemunculan Ya itu, seharusnya atau ada pemerintah faktor lain? melakukan tadi Mbak transparansi Mbak terhadap permasalahan ini momentum bagi para bowo-bowo untuk mewujudkan janji-janjinya Mbak yang katanya peduli pada rakyat gitu, Mbak, yang semua demi kesejahteraan rakyat Indonesia itu Mbak. Menurut kalian tuh jarak sekian itu dari viral sampai sekarang ini lumayan berlarut-larut nggak sih Pak untuk menyelesaikan satu terkait pagar laut Oh, ini? ya sangat berlarut-larut Mbak. Makanya saya bilang kalau dari partai kan semua ada data, kita paling lama lah Mbak 1x24 jam sudah kasih rekomendasi Mbak. Oke. Yang penting kan ada data Mbak. Betul. Data itu harus detail Mbak. Data misalkan luas area mana yang kasih izin, kapan, siapa pejabat siapa, itu kan langsung sangat gampang sekali Mbak. Betul. Ada solusi mungkin Pak yang ingin atau penyelesaian yang ditawarkan oleh Partai X menyikapi kasus? Kalau jangka Baru pendek ini. pasti tadi Mbak memanggil presiden harus melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang paling utama dulu Mbak. Kalau pihak utama bisa dipanggil seperti tadi Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN, Menteri KKP, mungkin Panglima TNI, mungkin dari Kapolri. Nah dari situ nanti akan bisa menyisir masalah-masalah yang lain dulu Mbak. Itu solusi jangka pendek. Tapi kalau solusi jangka panjang ya harus menyempurnakan ini Mbak tadi Mbak, struktur bernegara kita harus dibenerin Mbak, kepala negara dan kepala pemerintahan harus dibenerin. Oke. Kalau kita ditanya-tanya akan kesana semua Mbak. Dan untuk melakukan pembenahan, mau kita menyadar agar kita membenahi keseluruhan itu Mbak negara Mbak. Yang paling penting adalah kita harus percaya bahwa semua ini adalah untuk menuju ini Mbak, mencari keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu loh Mbak. Karena kita ini sebagai bangsa Mbak, menurut Mbak Vina sekarang ini kita sebagai bangsa yang sehat atau yang sakit Mbak? Ini, Mbak. Dengan segala kasus-kasus ini Mbak. ya. Ini kemarin ada kasus korupsi timah yang 300 triliun. Betul. Nah, ada kasus ini pagar laut. Lalu ada kasus ini pajak juga. Iya. Baru awal tahun nih Pak Ya. Sebanyak Gimana? itu. Sehat atau sakit Mbak? Sakit ya Pak Sakit ya. Betul. Sakitnya level berapa Mbak? Sudah cukup agak tinggi. Kronis kan Mbak? Cuman kan pemerintah tidak mau mengakui ini sakit Mbak. Oke. Itu yang susah kan di situ Mbak. Oh ini semua baik-baik saja itu Mbak. Jadi kita harus mengakui dulu kalau kita ini ada bermasalah, baru kita akan bisa cepat mencari solusinya Mbak. Contoh kalau Mbak Vina tahu, oh saya sakit ini, oh saya akan ke dokter ini gitu loh Mbak. Okay. Nah kalau Mbak Vina ini sakitnya kepala pusing gini-gini, gitu loh Mbak. Ada migrainnya gini nih, harusnya mungkin ke dokter saraf. Mbak Vina datanya ke dokter kulit kan keliru Mbak. Seperti itu Mbak Vina. Tapi harusnya tahu ya Pak, maksudnya ada juga yang tadi menyebut bahwa beberapa menteri-menteri yang saat ini menjabat gitu menganggap bahwa itu bukan dari jabatan saya terdahulu atau saya belum menjabat, berarti saya belum tahu terkait hal tersebut. Makanya itu Pak Menteri dipanggil kan ada time stamp Mbak, istilahnya kalau di IT time stamp Mbak, kapan itu terjadi kan tinggal kita lihat aja Mbak. Kapan HGP-nya diterbitkan gitu ya? Untuk menerbitkan HGP di laut tadi perlu rekomendasi siapa saja. Itu kan sangat simpel sekali Mbak. Gampang itu Mbak. Sebenarnya gitu ya. Kalau partai sehari selesai Mbak. Asal ada datanya, asal mau ingin membenahi itu Mbak, ingin sehat, ingin sembuh. Baik. Tapi kalau mau nyari konten ya akhirnya seperti ini Mbak, 1 bulan nanti sudah hilang viralnya ya nanti ganti kembali masalah lagi. Iya. Pasti rakyat Indonesia akan ini Mbak, udah lupa Mbak. Siap Pak Rinto. Terima kasih banyak Pak Rinto, hari ini cukup menarik obrolannya, memberikan solusi juga istilahnya apa yang bisa dilakukan pemerintah harusnya ya gitu. Pemerintah nggak harus diem aja sampai berlarut-larut selama ini gitu. Harusnya ada tindakan dari pemerintah khususnya presiden untuk bisa menyelesaikan konflik atau kasus dari pagar laut yang cukup ramai dibahas atau cukup ramai menyita perhatian publik. Nah, pemirsa X Podcast, kita sudah sampai di akhir obrolan tentang polemik pagar laut di Indonesia. Sudah banyak juga membahas banyak hal, mulai dari awal mula viralnya, bagaimana terkait tidak adanya kepemilikan HGP terus tiba-tiba ada, sampai di siapa yang harus bertanggung jawab nih terkait pagar laut yang membentang sepanjang 30,6 km dan di beberapa daerah lainnya. Tentunya dari diskusi ini semoga bisa membuka perspektif baru bagi kita semua bahwa sebagian masyarakat Indonesia untuk tetap bisa melakukan pengawasan terhadap apa yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan X Podcast dan mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di X Podcast berikutnya. Kami ingin